Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 443. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah keluar pergi dalam suatu peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ontaku berjalan lambat dan melelahkanku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebelum aku, sedangkan aku datang pada pagi hari. Lalu aku mendatangi masjid. Maka aku dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu masjid. Beliau bertanya, kau baru datang sekarang? Aku menjawab, iya. Sabda beliau, tamatkanlah ontamu dan masuklah, lalu sholatlah 2 rakaat. Kata Jabir, kemudian aku masuk lalu sholat. Setelah itu aku pulang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2097. Hadis nomor 444. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi orang-orang Juhainah dalam suatu pertempuran. Mereka menyerang kami dengan dahsyat. Ketika kami salat zuhur, orang-orang musyrik itu mengatakan, seandainya kita serbu mereka, pasti kita kalahkan mereka. Maka Jibril alaihissalam memberitahukan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkannya kepada kami. Kata Jabir, para sahabat mengatakan bahwa akan tiba kepada mereka suatu sholat yang lebih mereka senangi daripada anak-anak. Ketika waktu asar tiba, beliau membariskan kami untuk sholat dalam 2 saf, sedangkan orang-orang musyrik berada di antara kami dan kiblat. Kata Jabir, lalu Rasulullah SAW bertakbir, kami pun turut bertakbir. Beliau ruku, kami pun ruku. Kemudian beliau sujud, kami pun sujud dengan diikuti saf pertama. Ketika mereka berdiri, maka saf kedua sujud. Lalu saf pertama mundur dan saf kedua maju, tukar posisi untuk berdiri di tempat saf pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kami pun bertakbir. Beliau ruku, kami pun ruku. Lalu beliau sujud dengan diikuti saf pertama. Sedangkan saf kedua tetap berdiri. Setelah saf kedua sujud, kemudian mereka semuanya duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Kata Abu Zubair. Kemudian Jabir menambahkan, sebagaimana sholat khauf yang dilakukan oleh para pemimpin kalian. Hadis nomor 445. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gerhana. Beliau berdiri lama sekali, lalu ruku dengan lama sekali. Kemudian bangun dari ruku dan berdiri lama sekali. Tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku lama sekali, namun tidak selama ruku yang pertama. Lalu beliau bersujud, kemudian beliau berdiri lama, namun tidak selama berdiri saat yang pertama. Lalu beliau ruku lama, namun tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangun, lalu berdiri lama, tapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku lama, namun tidak selama ruku yang pertama. Lalu beliau bersujud. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, matahari telah bersinar terang. Lalu beliau berkhutbah di hadapan para jemaah. Beliau pertama-tama memuji dan menyanjung Allah. Lalu bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda kebesaran Allah.
dan keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Karena itu, bila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah, serta sholatlah dan bersedekahlah. Hai umat Muhammad, sungguh tidak kebencian yang melebihi kebencian Allah jika Anda hambanya yang laki-laki atau perempuan yang berzina. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah sudah aku sampaikan? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1044. Hadis Muslim nomor 446. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat ketika gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis Muslim nomor 447. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat sholat, yaitu lapangan, untuk sholat istisqa. Dan ketika hendak berdoa, beliau menghadap kiblat lalu memindahkan posisi selendangnya. Menurut riwayat lain, maka beliau membelakangi makmum lalu berdoa kepada Allah dan menghadap kiblat dengan memindahkan posisi selendangnya. Kemudian sholat 2 rakaat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 1012. Hadis Muslim nomor 448. Artinya, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan itu? Beliau menjawab, karena hujan baru diberikan oleh Allah. Hadis nomor 449. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bila ada angin bertiup kencang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha ma syarri ma fihi wa syarri ma ursilat bihi. Artinya, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan angin, kebaikan yang dikandung oleh angin, dan kebaikan yang diakibatkan atau dibawa oleh angin, serta aku berlindung darimu dari kejelekan angin, kejelekan yang dikandung oleh angin, dan kejelekan yang diakibatkan oleh angin. Kata Aisyah, apabila langit gelap berawan, beliau agak pucat, keluar masuk rumah, ke depan dan ke belakang. Jika telah turun hujan, beliau merasa lega dan senang, dan hal itu aku ketahui dari raut wajahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, hai Aisyah, aku khawatir kalau cuaca seperti ini menjadi seperti apa yang diucapkan oleh kaum Ad, yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Hal ini tercantum dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3206. Hadis Muslim nomor 450. Artinya,
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku mendapat pertolongan dengan angin timur dan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1035. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.